Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang Asmaul Husna. Namun kali ini kita tidak akan membahas 99 Asmaul Husna, tapi kita hanya akan membahas sedikit saja, dan kita akan lebih fokus kepada implementasi Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas lebih jauh, maka tentunya kita akan mencari tahu dulu makna Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah bahasa Arab yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu asma yang artinya nama-nama dan husna artinya baik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik. Asmaul Husna ini merujuk kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah memperkenalkan dirinya dengan nama-nama yang baik ini. Bukan sekedar nama, namun Asmaul Husna ini juga merujuk kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sama dengan kita manusia, kita akan dikenal oleh orang lain, yaitu dengan sifat-sifat yang kita miliki. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala dikenal dengan sifat-sifat yang dia miliki. Selain itu, Asmaul Husna merupakan salah satu dari 3 tauhidullah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Nah, Asmaul Husna ini masuk ke dalam tauhid asma wa sifat. Tauhidullah, ya. Yang pertama rububiyah. Apa sih tauhid rububiyah itu? Tauhid rububiyah itu adalah mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah dalam hal bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan pencipta, pemelihara, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menghancurkan, yang menumbuhkan, dan seterusnya. Itu adalah tauhid rububiyah. Dan ini semua diakui oleh seluruh manusia tatkala mereka masih di alam kandungan. Dengan bukti ketika itu Allah bertanya kepada arwah atau ruh yang ada di dalam kandungan dengan bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Di situ ada kata Rabbun. Rabbun di situ adalah rububiyah. Kemudian janin itu menjawab, roh janin itu menjawab, qalu bala syahidna, benar, kami menyaksikan. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Jika tauhid rububiyah itu berlaku untuk seluruh manusia, tidak mengenal agamanya, tidak mengenal budaya, suku, bangsa, ras. Kenapa? Karena dia masih di alam roh. Yang kedua adalah uluhiyah. Uluhiyah ini adalah tauhidullah, tauhid mentauhidkan Allah, bahwa Allah itu adalah satu-satunya ilah atau Tuhan yang berhak disembah, diibadahi, dipatuhi segala hukum-hukumnya. Ini adalah tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah ini adalah ketika manusia sudah terlahir menjadi manusia yang dewasa. Nah, maka untuk menuhankan Allah, mengibadahi Allah, maka hanya mereka saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sudah dewasa, kita berhak memilih siapa Tuhannya. Maka wajar ada yang beda agama. Yang ketiga adalah mentauhidkan Allah dalam hal asma wa sifat atau nama-nama dan sifatnya. Ya. Dalam hal ini mentauhidkan Allah, ya, bahwa Allah itu memiliki nama-nama
dan sifat-sifat yang mulia, di mana Allah memiliki nama-nama itu, yang kemudian nama-nama dan sifat-sifatnya itu dipercikkan kepada makhluknya. Dengan sifat-sifatnya itu Allah memperkenalkan dirinya bahwa Allah itu punya nama dan sifat. Nah, kembali lagi kepada mana Asmaul Husna. Yang selanjutnya adalah Asmaul Husna, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa Asmaul Husna ini memer ke dalam jiwa manusia yang kemudian nanti berwujud karakter. Nah, ini adalah makna dari Asmaul Husna. Nah, dalil Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia memiliki asmaul husna, atau nama-nama yang baik. Surah Toha ayat yang ke-8. Begitu pula di dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan hanya milik Allah lah Asmaul Husna, maka bermohonlah, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kandungan dari ayat tersebut memberikan penjelasan kepada kita, ya, dari surat Al-A'raf ayat 180 ini, ya, yang pertama bahwa walillahi asmaul husna, Allah menyatakan dirinya bahwa Allah itu memiliki asmaul husna, dan tak ada yang bisa melampaui kehebatan asmaul husna ini dari makhluk-makhluknya. Kenapa? Karena ini hanyalah milik Allah semata. Yang kedua, fad'uhu biha. Ayat ini mengajarkan kepada kita, dan Allah membenarkan kepada kita, kalau kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka gunakanlah Asmaul Husna ini sebagai wasilahnya. Gunakan Asmaul Husna sebagai zikir dan wirid kita setiap hari. Yang ketiga, wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak menjadikan teman orang-orang yang menyimpang, ya, yang menyimpangkan Asmaul Husna dalam amalan mereka atau bertentangan dengan Asmaul Husna. Allah punya sifat Rahman, ya, pengasih. Kalau ada orang yang tidak memiliki belas kasih, berarti dia menyimpang dari Asmaul Husna. Yang terakhir, sayujzauna ma kanu ya'malun, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan, baik itu besar atau kecil, maka akan dibalas kelak di yaumil akhir. Sebesar atau sekecil zarrah pun akan terbalas. Nah, lalu jumlah Asmaul Husna itu ada berapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Inna lillahi tis'ata wa tis'ain. Ya, Allah itu punya Asmaul Husna, punya nama 99. Inna lillahi tis'ata wa tis'aina isma mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Inna lillahi tis'ata wa tis'aina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Nah, dari hadis ini maka kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang yang menghafal, terlebih lagi mengimplementasikan nilai-nilai Asmaul Husna dalam hidup sehari-hari, akan menjadi orang yang berhasil, sukses baik dunia maupun akhirat. Yang kedua, ya, percikan dari Asmaul Husna dalam jiwa manusia ini akan berwujud menjadi karakter yang dimiliki oleh manusia dan akan subur jika dipupuk dengan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, setiap manusia memiliki percikan ini, sehingga siapa saja bisa mengimplementasikan nilai-nilai karakter Asmaul Husna ini, baik orang kafir ataupun mukmin.
Jika orang kafir saja bisa mengimplementasikan, apalagi orang-orang mukmin. Berikut kita akan mengambil beberapa Asmaul Husna yang akan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jujur, ini adalah implementasi dari Al-Haq, Allah Maha Benar. Bekerja sama, ini adalah implementasi dari Al-Jami, dan pantang menyerah, ini adalah implementasi dari Al-Wakil. Kemudian suka menolong, ini adalah implementasi dari Al-Mu'min, yang Maha memberikan keamanan. Nah, tentunya keempat hal ini karakter jujur. Tentunya keempat karakter di atas ini jujur, bekerja sama, pantang menyerah, yang suka menolong. Ini adalah karakter yang pasti dimiliki oleh setiap orang tanpa melihat agamanya.